Pengertian blog. Blog adalah salah satu jenis website atau jurnal online yang berbentuk tulisan-tulisan atau yang kontennya berisi pemikiran satu atau beberapa penulis yang dibuat sebagai postingan pada sebuah laman website dan memiliki urutan posting secara kronologis atau dari konten terbaru ke konten terlama. Konten seperti artikel atau video tentang satu atau berbagai tema yang diminati pemilik blog. Sedangkan website biasanya berisi informasi tertentu mengenai produk atau layanan. Perbedaan kedua, update. Blog bersifat dinamis yang selalu update konten secara berkala, sedangkan website bersifat statis yaitu tidak selalu membutuhkan update konten. Perbedaan ketiga, arah komunikasi. Komunikasi di blog lebih interaktif karena menyediakan kolom komentar di setiap kontennya. Sedangkan komunikasi di website bersifat satu arah, yaitu dari pemilik website ke pengunjung website. Perbedaan blog dengan website. Yang keempat, subscribe. Karena blog selalu update, pembaca bisa mendapatkan notifikasi ketika ada konten baru di blog jika berlangganan atau subscribe. Website biasanya menyediakan pilihan subscribe untuk newsletter atau produk atau layanan terbaru. 5. Gaya bahasa. Blog menggunakan gaya bahasa yang variatif, tetapi umumnya blog menggunakan bahasa yang lebih personal. Website biasanya menggunakan bahasa profesional dan formal. 6. Pengelola. Blog bisa dikelola oleh satu atau beberapa penulis. Website biasanya dikelola oleh tim ahli atau perusahaan tertentu. 7. Pengelola. Blog dibagi menjadi beberapa kategori dan tag. Website dibagi berdasarkan produk dan layanan yang ditawarkan. 1. Blog dan website sama-sama dunia internet. 2. Blog dan website sama-sama menyajikan berbagai informasi dan fasilitas juga bagi pengguna internet. Dan keduanya sama-sama memenuhi kaidah-kaidah standarisasi B2C. 4. Blog dan website menggunakan bahasa pemrograman yang sama sebagai penunjuk. Bagian yang paling umum adalah HTML, CSS, PHP. 5. Bagian-bagian dari blog dan website serta istilah-istilah yang digunakan dalam blog maupun website secara umum artinya sama. Jadi jangan bingung jika mendengarkan panduan membuat website atau membuat blog. 6. Sama-sama memiliki pemilik, baik perorangan, kelompok maupun perusahaan. 7. Sama-sama memiliki alamat URL untuk mengaksesnya. 8. Sama-sama alat sarana yang digunakan untuk menyampaikan atau mempromosikan kepada pembacanya. Satu, blog pribadi. Blog pribadi adalah blog yang dibuat oleh perseorangan. Blog pribadi biasanya dibuat oleh seseorang berdasarkan kepentingan pribadinya. Biasanya, blog pribadi berisi tentang pengalaman pribadi seseorang maupun tentang hal-hal keseharian yang terjadi di dalam hidup si penulis. Blog pribadi sifatnya santai dan membahas tentang hal-hal yang sederhana. Kedua, blog nisi. Blog nisi adalah blog yang kontennya berfokus pada konten tertentu. Blog ini hanya membahas suatu tema tertentu di dalam halamannya. Blog nisi mengandalkan keywords atau kata kunci yang tertarget agar memudahkan banyak orang mengakses blog tersebut sesuai dengan pencarian mereka serta menambah pundi-pundi uang melalui index. Ketiga, blog bisnis atau content marketing. Blog bisnis adalah blog yang membahas tentang hal yang berhubungan tentang bisnis yang dijajakan di website tersebut. Ini berguna untuk mendatangkan trafik, penjualan ataupun menaikkan otoritas website. Keempat, ada blog profesional. Blog ini merupakan salah satu blog yang sedikit resmi dengan mengangkat suatu tema yang dianggap penting oleh kebanyakan orang dan juga si penulis. Blog profesional memiliki sifat tematik.
Contohnya, blog tentang otomotif, sastra, dan sebagainya. Bahasa yang ditulis di dalamnya sama sekali tidak asal-asalan, apalagi penuh dengan spam keywords. Kelima, blog citizen. Blog ini biasanya dikelola oleh banyak orang dalam satu kelompok yang khususnya membahas berbagai macam topik yang diharapkan dapat dinikmati oleh para pembacanya. Contoh dari blog citizen misalnya adalah Kompasiana. Di dalam website tersebut, kita bisa mendaftarkan diri dan menulis tentang opini maupun isu-isu yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Keenam, blog resmi. Blog resmi ini merupakan jenis blog yang jarang sekali ditemukan dan terbatas dalam pembuatannya ya teman-teman. Sebab blog ini merupakan sebuah blog yang dibuat oleh sebuah perusahaan tertentu yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan mengenai produk yang mereka jual. MP3 blog atau musik blog yang memungkinkan di mana kalian bisa di-download. Yang keempat adalah microblog. Microblog adalah blog yang berisi tulisan atau teks terbatas di bawah 200 karakter. Contohnya Facebook, Twitter, MySpace, dan LinkedIn. Namun saat ini Facebook dimungkinkan Facebooker untuk menulis status panjang plus fasilitas Facebook Note. Yang kelima adalah Nightsblog. Nightsblog adalah blog yang berisi tema khusus atau top tertentu seperti topik pendidikan, topik kesehatan, topik politik, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah General Blog. General Blog itu blog yang berisi berbagai macam topik, tidak menggunakan tema khusus dan tema tertentu. Jenis-jenis blog berdasarkan tema. Jenis blog berdasarkan tema sangatlah banyak, mulai dari 1. Blog pribadi berisi curhatan atau catatan pribadi, 2. Blog politik, 3. Blog kesehatan, 4. Blog mode atau fashion blog, 5. Blog agama, 6. Blog bisnis atau toko online. Ada juga jenis blog lain yang menjadi common enemy blogger, yaitu blog pengganggu atau spam blog, sering juga disebut splog. Blog ini hanya berisi tulisan yang menipu untuk kepentingan page rank. Blogernya sering blog walking untuk berkomentar dengan meninggalkan link aktif atau link hidup live link.